Episode 57, Irfan PS Pino. Hai Ji, sapa Pino ketika melihat Fajira berada di kantin. Hai Kak, sapanya terkejut. Duh, ngapain nyapa sih Kak Pino, bisa berabe nih urusannya? Batin Fajira jengah. Lagi nelpon ya? Fajira hanya membalas sapaan Pino dengan senyuman khas miliknya yang manis. Namun sejurus kemudian laki-laki itu mengernyit melihat ekspresi Fajira yang kesal sambil berkemas. Mau kemana Ji? Mau ke kelas kak? Kan masih lama, apa boleh kita mengobrol sebentar? Maaf ya kak, ada yang harus aku kerjakan. Aku antar ya, Papa Jeri gak ikut sama kamu? Enggak kak, dia ikut sama ayahnya. Ayahnya? Iya kak, kebetulan dia juga sudah pindah kerja ke sini. Iya, aku jalan dulu kak. Ji tunggu. Pino memegang tangan Fajira untuk memberhentikan perempuan itu. Namun naas, Irfan melihat adegan itu dan membuatnya meradang dengan wajah yang memerah. Sayang, panggil Irfan geram dan membuat Fajira terlonjak kaget. Mas, Fajira segera mengempaskan tangan Pino dan berjalan mendekat ke arah Irfan. Sementara laki-laki itu menatap Pino tajam seolah berkata, beraninya kau menyentuh milikku, akan kupotong barang kau hingga habis bajingan. Sedangkan Pino sedikit bergedik melihat tatapan Irfan kepadanya. Namun sejurus kemudian matanya membola mengingat siapa laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Irfan dirgantara. Mas, lirih Fajira sedikit takut melihat tatapan tajam Irfan. Laki-laki itu hanya menatap Fajira dengan raut wajah kecewa. Ia mengambil sapu tangan dari dalam sakunya dan menggenggam tangan Fajira lembut sambil mengusap bagian yang dipegang oleh Pino. Irfan seolah menganggap bekas tangan itu bak kotoran yang hinggap di tangan wanita kesayangannya. Bagian mana yang dia sentuh lagi sayang? Tanya Irfan lembut. Gak ada lagi mas. Itu spontan saja dia memegang tanganku. Lirih Fajira. Irfan menatap tajam laki-laki yang sudah berani memegang wanitanya. Kau akan habis di tanganku. Begitu sorot mata tajamnya mengartikan, ia perlahan melangkah menuju ke arah Pino. Mas, cegah Fajira sambil memegang tangan Irfan. Masuk ke mobil sayang, ucap Irfan lembut. Kita pergi saja yuk, jangan sampai kamu ribut di sini. Irfan menatap Fajira lamat. Apa kamu mau membela dia sayang? Begitu sorot matanya menafsirkan. Jangan jaga nama baik kamu, ini hanya salah paham mas. Jangan emosi dulu. Ucap Fajira semakin lirih karena melihat tatapan Irfan. Aku bukan membela dia sayang, tapi kita dilihatin satu kampus mas, dan rata-rata mereka kenal sama kamu di sini. Dan itu nggak aman buat aku dan Fajri nanti. Kamu masuk dulu ya, kita ngobrol di mobil nanti. Aku mau ngomong sama dia sebentar. Janji nggak akan ribut. Boleh ya? Irfan mengelus pipi Fajira lembut. Hal itu sukses membuat Pino terbakar cemburu. Ia segera mendekati Irfan dan hendak melayangkan pukulan. Namun sebelum pukulan itu sampai, Irfan sudah menangkisnya terlebih dahulu dan menyembunyikan Fajira di balik punggung besarnya. Kamu lihat sayang, mas belum ngomong apa-apa sama dia sudah seperti ini. Dia yang mulai duluan, ucap Irfan tergelak sambil mengunci tangan Pino. Anda laki-laki bajingan Tuan Irfan, di saat Anda penuh bergelimang harta, istri dan anak Anda menderita di sini. Laki macam apa Anda, ha? Bentak Pino. Sayang, apa kamu menderita selama bersamaku? Enggak mas. Sudah ya kita pulang, aku takut. Lirih Fajira sambil memeluk Irfan dari belakang dengan jantung yang berdetak lebih cepat. Kau dengar? Dia bahagia hidup bersama saya. Asal kau tahu mereka tinggal di sini adalah pilihan hidup istri dan anak saya. Dan kau seenaknya masuk dan mendekati milik orang. Apa kau tidak punya otak, ha? Bentak Irfan dan membuat Pino terdiam. Kau bisa tanya, istri dan anak saya sudah memegang black card-nya masing-masing, lalu seenaknya kau membual seperti itu. Kau anak Bagaskara kan, pemilik rumah sakit XX? Iya. Asal kau tahu 50% saham saya di sana. Jadi sebelum saya bertindak lebih jauh, tolong tahu diri dan jangan pernah mendekati istriku lagi. Bruk. Sayang, pekik Irfan yang melihat Fajira pingsan di belakangnya. Tanpa menunggu lama, ia segera menghempaskan Pino lalu menggendong Fajira menuju mobil dan membawanya ke rumah sakit. Pino menatap kepergian mobil Irfan dan Fajira dengan tatapan marah. Ia kalah sayang dengan laki-laki itu.
Mengingat usaha orang tuanya yang akan bangkrut membuat Pino dilema antara mengejar cinta atau orang tua. Sementara di dalam mobil, Fajri sudah bangun dan terkejut melihat Fajira yang tergeletak tidak sadarkan diri berada di kursi belakang. "Bunda," pekiknya. "Ayah, Bunda kenapa?" "Bunda pingsan sayang, Aji tetap di depan ya biar nggak jatuh nak." "Tapi Bunda ayah," ucapnya berkaca-kaca. "Bunda nggak apa-apa sayang, Aji duduk bagus-bagus ya." "Ayah," ucapnya memohon. "Aji?" "Iya ayah." Pria kecil itu pasrah sambil melihat Fajira yang terbaring dalam pangkuan Irfan. Mobil melaju hingga tiba di UGD rumah sakit terdekat. Irfan segera menggendong Fajira dan masuk ke dalam rumah sakit, diikuti oleh Fajri dan Rai agar segera mendapatkan pertolongan pertama. "Suster, dokter tolong bantu istri saya," teriak Irfan. "Silakan Pak, bawa langsung ke sana," ucap salah satu perawat menuntun Irfan menuju salah satu bilik UGD yang ada di sana. Irfan dengan tatapan marah berusaha untuk menghindari Fajri, walaupun hatinya meronta ingin mendekap pria kecil itu. "Ayah," panggil Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Irfan masih mencoba untuk mengendalikan emosinya agar Fajri tidak takut melihat wajah sangarnya nanti. Dengan menarik napas berulang kali meredakan emosi yang ada di dalam dirinya. "Iya sayang, sini ayah gendong." "Bunda nggak apa-apa, Aji nggak boleh nangis ya." "Aji takut ayah." Bunda nggak apa-apa sayang." Mereka menunggu beberapa saat hingga dokter yang memeriksa Fajira keluar dari dalam bilik pasien. Keluarga ibu Fajira, "Saya dokter, saya suaminya. Bagaimana keadaan istri saya dokter?" "Istri Anda tidak apa-apa, hanya saja ia tidak bisa berada dalam tekanan yang berat. Istri Anda juga kelelahan. Tekanan darahnya juga rendah. Saya menyarankan agar istri Bapak bed rest dulu 2 atau 3 hari ke depan. Tidak perlu dirawat asal waktu istirahatnya bisa dikontrol dengan baik." "Tapi tidak ada yang serius kan dokter?" "Tidak, sekarang istri Anda sudah sadar." "Tunggu, apa Anda Irfan Dirgantara?" "Iya dokter." "Terima kasih, kalau begitu saya masuk dulu ke dalam." "Iya, silakan Tuan Irfan." Irfan segera membawa Fajri untuk menemui Fajira yang masih tergeletak lemas di atas berangkar rumah sakit. "Sayang," panggil Irfan. "Bunda," panggil Fajri bersamaan. "Gimana keadaan kamu? Maafin aku ya." "Bunda nggak apa-apa. Ayah, Bunda baik-baik saja sayang." "Sini nak." Fajira meraih Fajri yang sudah terisak dalam gendongan Irfan. "Sudah, jangan nangis lagi sayang." "Jangan sakit-sakit Bunda, Aji belum membahagiakan Bunda lagi," ucap pria kecil itu serak. "Bunda nggak apa-apa sayang, Bunda cuma mau dipeluk sama Aji." Pria kecil itu segera memeluk Fajira dengan erat seolah tidak ingin ditinggalkan barang sebentar saja. Irfan menatap Fajira dengan rasa bersalah. Andai saja ia lebih memilih untuk mendengarkan perkataan Fajira, mungkin mereka sudah berada di rumah saat ini. "Habis ini kita pulang ya sayang," ucap Irfan. "Iya mas." Setelah Fajira diperbolehkan pulang oleh dokter, mereka segera menuju ke rumah utama keluarga kecil itu. Irfan dengan sigap menggendong Fajira menuju kamar mereka dan membaringkan Tuan Putri itu di ranjang.